Louis Vuitton adalah brand fashion paling elit, mewah, berkelas, dan salah satu yang paling mahal di dunia hari ini. CEO-nya, Bernard Arnault, adalah orang terkaya nomor 2 di dunia per hari ini tanggal 12 Juli 2023. Nggak terlalu beda jauh sih sama Elon Musk. Kalau saham Tesla turun, seharusnya Bernard Arnault kembali ke nomor 1. Tapi tahu nggak sih, perusahaan ini dimulai sama seseorang yang nggak teredukasi dan bahkan pernah jadi gelandangan selama hampir 3 tahun. Louis Vuitton memang salah satu orang yang benar-benar mulai dari nol sampai jadi kaya raya. Tapi ternyata perusahaan yang dibangun Louis Vuitton ini mengalami banyak sekali kontroversi. Mulai dari tokonya yang hancur karena perang Prancis-Prusia, hingga perebutan saham perusahaan. Jadi kok bisa sih dari bisnis keluarga yang kecil, LV jadi perusahaan konglomerasi yang menguasai brand-brand elit ternama dunia hari ini? Here is the story of Louis Vuitton. Chapter 1. Louis Vuitton jadi gelandangan. Louis Vuitton lahir pada tanggal 4 Agustus 1821 di Angers, Prancis. Ayahnya adalah seorang petani dan ibunya adalah pembuat topi. Oleh karena itu, Louis menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di peternakan, merawat tanaman, dan hewan ternak. Sayangnya, Louis kehilangan ibunya saat ia masih berusia 10 tahun. Ayahnya akhirnya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang sangat jahat dan kejam terhadap Louis. Beberapa tahun kemudian, di usianya yang ke-13, ayah Louis harus dipanggil Tuhan. Louis gak betah sama sekali tinggal bersama ibu tirinya yang jahat dan kejam terhadap dirinya. Akhirnya, Louis memutuskan untuk kabur dari rumah. Chapter 2. Kejatuhan dan kebangkitan Louis Vuitton. Louis meninggalkan kampung halamannya Angers dan memutuskan untuk jalan kaki ke Paris. Bisa dibilang pada saat itu Angers adalah pedesaan di mana pekerjaan cukup terbatas, dan Paris adalah kota besar dengan opportunity yang sangat-sangat banyak. Namun, ada satu masalah. Jarak dari Angers ke Paris itu sekitar 365 km, which is bener-bener jauh banget. Belum ditambah lagi, Louis nggak ada uang, nggak ada makanan, nggak ada tempat tinggal, dan umurnya pada saat itu masih sangat-sangat muda. Tapi Louis nggak menyerah dan terus berusaha keras mencari pekerjaan apa saja yang ada pada saat itu untuk makan. Dan bahkan, Louis sampai tinggal di jalanan dan bahkan hutan-hutanan untuk bertahan hidup. Ternyata, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Louis sepanjang perjalanan membuahkan skill-skill baru yang bersangkutan dengan logam, batu, kain, dan kayu. Pada saat itu, Louis menghabiskan 3 tahun untuk sampai ke Paris. Pada tahun 1837, Louis tiba di Paris dan bekerja untuk pembuat koper terkenal dan hebat pada masanya, Monsieur Maréchal. Sekian lama bekerja di tempat pembuat koper itu, Louis menjadi pembuat koper paling difavoritkan di antara pembeli-pembeli yang datang dan belanja pada saat itu. Saking jagonya, Louis akhirnya menjadi pembuat koper pribadi untuk permaisuri Prancis yang bernama Eugénie de Montijo, istri dari Kaisar Napoleon III. Bekerja dengan permaisuri Prancis membuka banyak sekali opportunity baru untuk Louis, di mana pada akhirnya ia menikah dengan seorang wanita dan membuka toko koper pertamanya di tahun 1854. Pada saat itu, kompetitor Louis menjual koper dengan bahan kulit dengan bentuk bundar di bagian atasnya. Tapi Louis memilih untuk jualan dengan desain yang berbeda, di mana pada saat itu, koper-koper yang dijualnya berbentuk flat di bagian atasnya dan ada kuncinya untuk mencegah pencurian. Dalam hanya waktu 2 tahun saja, semua orang menganggap bahwa koper yang dijual Louis adalah sebuah keharusan untuk dibeli dan punya satu. Akhirnya, Louis mengekspansi jenis produknya dengan membuat handbag yang biasa dibeli banyak wanita. Dan ternyata memang benar banyak banget wanita-wanita yang suka dengan handbagnya pada saat itu. Sayangnya di puncak keberhasilan bisnis Louis, tiba-tiba perang Prancis-Prusia melanda di negaranya pada saat itu. Louis terpaksa menutup bisnisnya dan mengungsi ke tempat pengungsian yang sangat-sangat sempit di antara para pengungsi lainnya. Saat perang berakhir, Louis kembali ke rumahnya dan tokonya hancur dan semua bahan bakunya dicuri. Jadi Louis harus mengulang kembali dari nol dengan menggunakan tabungan sisa yang juga nggak sebanyak itu. Singkat cerita, pada tahun 1872, Louis berhasil membawa bisnisnya kembali ke permukaan. Dan Louis dengan keahlian kreativitasnya membuat pola garis-garis pada kotak kopernya. Desain baru ini disukai banyak orang karena jauh lebih modern dan menonjol di mata banyak orang. Pada tahun 1885, Louis melakukan ekspansi dan membuka toko di London, di mana pada saat itu London adalah kota terkaya di dunia. Karena London adalah pusat keuangan dan merupakan ibu kota kerajaan Inggris. Dengan demikian, bisnis Louis kini mulai beroperasi di tingkat internasional. Mayoritas pembelinya adalah orang-orang kaya seperti bangsawan, milioner dari Amerika, dan bahkan penjelajah-penjelajah. Namun pada tahun 1892, pada usianya 72 tahun, Louis harus meninggal dunia dan penyebab kematiannya masih belum diketahui.
Chapter 3. Perebutan perusahaan Louis Vuitton. Setelah Louis meninggal dunia, putranya Georges Vuitton mengambil alih bisnis tersebut. Georges bermitra dengan Jenderal Amerika John Wanamaker. John pun mulai menjual produk Louis Vuitton di department store miliknya di kota New York. Pada tahun 1896, Georges membuat monogram pola bunga dengan L dan V yang saling bertautan untuk menghormati ayahnya. Georges pun meninggal dunia pada tahun 1936 dan dia menyerahkan bisnisnya ke tangan putranya, Gaston Vuitton. Gaston mewariskan bisnis tersebut kepada putra-putranya di mana salah satu menantunya Henri Racamier mengambil alih perusahaan ini. Henry ternyata memiliki pengalaman bisnis yang cukup fantastis sebelumnya. Oleh karena itu, Henry berhasil ekspansi dan membuka toko Louis Vuitton di seluruh dunia. Henry berhasil meningkatkan omset perusahaan hingga 1200% pada saat itu. Karena perkembangan perusahaan yang begitu pesat, Henry memutuskan untuk IPO, atau dengan kata lain, menjadikan LV sebagai perusahaan terbuka. Akhirnya pada tahun 1987, perusahaan LV mencapai penjualan hampir $1 miliar, dan Henry memutuskan untuk bergabung dengan Moet Hennessy, perusahaan minuman keras, untuk membentuk konglomerasi LVMH. Awalnya Henry berpikir dengan bergabung mereka bisa ekspansi lebih gila lagi. Namun Henry nggak cocok dan sering tengkar dengan presiden Moet Hennessy itu. Henry pun berusaha minta bantuan dari temannya yang juga cukup sukses di bidang properti, namanya Bernard Arnault, untuk menjadi investor agar bisa menjadi bagian dari LVMH dengan harapan bisa membantu handle situasi yang panas pada saat itu. Namun ternyata Bernard Arnault diam-diam membeli 43% saham LVMH, dan dari sisi Moet Hennessy pun mendukung Bernard untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih. Henry merasa sangat-sangat dikhianati, padahal awalnya Bernard Arnault diajak untuk membantu Henry, tapi malah sebaliknya yang terjadi. Henry ditusuk dari belakang. Henry akhirnya membawa kasus ini ke pengadilan, namun dia kalah. Sang hakim berpihak kepada Bernard Arnault, dan akhirnya Henry stres berat dan merasa dikhianati. Akhirnya Henry memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Pada waktu itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tidak ada sama sekali pemegang saham dari keluarga Vuitton di dalam perusahaan tersebut. Per tanggal 12 Juli 2023, Bernard Arnault kini menjadi orang terkaya nomor 2 di dunia dengan kekayaan $229,6 billion atau sekitar hampir 3.500 triliun rupiah jika dirupiahkan. Chapter 4. Pembelajaran. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Pertama, uang bukan menjadi faktor utama dalam mencapai kesuksesan, tetapi investasi leher ke atas atau mempelajari skill-skill yang dibutuhkan untuk menjadi kaya itu jauh lebih penting. Bisa dilihat dari kisah Louis yang kabur dari rumah tanpa uang dan tempat tinggal. Tapi sepanjang perjalanan, Louis belajar skill-skill di mana pada akhirnya dia bisa menjadi pembuat koper yang hebat. Kedua, jangan terlalu percaya dengan bantuan siapapun, sehebat apapun dia. Semua harus dipertimbangkan secara baik-baik. Kalau misalnya nggak dipertimbangkan, bisa jadi seperti kejadian Henry di mana mayoritas sahamnya direbut oleh temannya sendiri, Bernard Arnault. Tapi yang nggak bisa dipungkiri juga, ternyata Bernard Arnault juga jago banget bisnisnya dan bisa mengelola perusahaan hingga menjadi salah satu orang terkaya di dunia hari ini.